Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus. Yang di atas shalom. Puji Tuhan. Seberapa banyak engkau yang siap diberkati Tuhan pagi ini. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu. Bukan suatu kebetulan kalau pagi ini kita boleh hadir, kita boleh ada di tempat ini. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mulai ibadah kita bagi hari ini, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah untuk pagi hari ini kami boleh datang ke tempat ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Tuhan, Kau siapkan setiap hati kami, Kau layakkan setiap kami untuk kami boleh menghampiri tatamu yang kudus ya Bapa. Kau urapi setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin.
kami mau bersorak-sorai meninggikan namamu. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih Yesus tidak terukur. Tiada terukur kasihnya, setianya dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Angkat suaramu, bersoraklah bagi Dia. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu Tuhan selamanya. Kasih setiamu selamanya. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, amin, selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, aku pun bersorak memuji Engkau. Siapa? Amin. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar Tuhan. Mari Bapak Ibu, boleh angkat tangannya, katakan hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Amin. Takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yes, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mau lebih semangat lagi Bapak Ibu? Mau tetap bersyukur? Karena hati kita percaya hanya Tuhan kekuatan kita. Hanya Tuhan mazmur kita. Amin. Haleluya.
ada persembahan pujian dari teman-teman kami PDL Siadai. Mari teman-teman kami persilakan untuk bergabung memuliakan nama Tuhan. Allah menjagaku.
Haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Haleluya. Kembali kami bersyukur ya Bapa buat pagi yang indah ini untuk kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami boleh memuji meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami boleh bersorak-sorai Bapa, sebab Engkau Allah yang bertahta di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan untuk pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, Kau layakkan setiap kami. Biarlah setiap apa yang kami persembahkan boleh menjadi dupa yang berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Yang siap untuk memberi pekerjaan Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Mata kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Puji Tuhan, haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari siapkan hatimu seperti rusa yang rindu dan haus akan firman. Seperti rusa yang rindu dan haus akan kasih Tuhan. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan
bagaikan tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan, jiwaku Tuhan. Katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi Tuhan. Bagimu semuanya, seluruh isi hatiku, Engkau tahu Tuhan. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan Haleluya, terima kasih. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami semua bisa ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kehadiran kami pagi hari ini pasti tidak sia-sia. Kehadiran kami ini bukan hal yang kebetulan, tapi Engkau memberikan sesuatu yang indah bagi kami semua. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir tempat ini Tuhan, agar supaya kami semua bisa mendapatkan rema dari kebenaran firman-Mu. Dan kami pulang tidak dengan sia-sia, tapi kebenaran firman-Mu menyertai kami senantiasa. Juga terlebih lagi urapi hamba-Mu yang serba terbatas ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang terbatas, yang sanggup melakukan segala sesuatu bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur pagi hari ini saya bisa melayani di tempat ini bersama dengan teman-teman dari PDL Syadai Mojokerto. Dan saya ucapkan terima kasih buat Ibu Gembala tempat ini atas kesempatan yang diberikan buat saya. Dan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, saya akan sharingkan kebenaran firman Tuhan yang temanya indahnya penyertaan Tuhan. Sebelum saya sampaikan,
Saya mau tanya dulu ya, jawab dengan jujur Bapak Ibu sekalian ya. Siapa yang mau disertai Tuhan dalam hidupnya? Siapa yang mau sertai Tuhan dalam hidupnya? Ya, puji Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan ya. Bapak Ibu sekalian, yakin dan percaya kalau Tuhan itu bukan akan ya, tapi sudah menyertai kita semua. Dan yang sering kali ya disalah tafsirkan oleh banyak orang ya tentang penyertaan Tuhan ini ya. Ada orang berpendapat Bapak Ibu sekalian ya, kalau keadaannya baik-baik saja ya, hidupnya lagi berbunga-bunga ya, rezekinya akeh ya, maka ada orang berpendapat, wah hidupnya betul-betul disertai Tuhan, diberkati Tuhan ya. Tapi kita kalau keadaannya lagi terpuruk, lagi di bawah, usaha lagi rugi, lagi dalam ketakutan, entah ketakutan karena masalah ekonomi, ketakutan karena tekanan keadaan dan macam-macam Bapak Ibu sekalian. Orang ngomong, di mana penyertaan Tuhan, di mana Tuhan saat ini ya. Bapak Ibu sekalian ya, apakah penyertaan Tuhan seperti itu ya? Mari kita belajar ya dari kebenaran firman Tuhan. Pertama-tama kita baca dulu ya, dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 ya. Katakan demikian. Mari kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan ya. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu sekalian ya, dengan suara yang keras agar kita pulang berubah ya. Kita tidak ada rasa takut lagi ya, karena Tuhan menyertai. 3, 2, 1. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, ayat ini ya merupakan pesan penghiburan dari Tuhan pada bangsa Israel yang mana saat itu mereka berada dalam pembuangan di Babel. Setelah Israel diserbu oleh bangsa Babel, diporak-porandakan, bait suci diratakan dengan tanah, dan para pemuda ya, tokoh-tokoh bangsa Israel semuanya dibawa ke Babel ya, agar Israel tidak bisa memberontak dan bangkit lagi ya. Dan saat itu datang firman Tuhan di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah bangsa Israel yang hampir-hampir putus asa, maka firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 ini mengatakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, sekalipun firman Tuhan jelas-jelas katakan jangan takut, aku menyertai engkau. Apakah bangsa Israel masih takut? Apakah bangsa Israel masih ketakutan? Masih ketakutan, sama seperti kita. Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, Tuhan juga mengulang. Jangan takut, aku sekali-sekali tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Firman Tuhan juga mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Ya. Apakah kita itu tidak pernah merasa takut? Jujur?
Wong ada demo aja baru-baru ini banyak orang ketakutan Bapak Ibu kan ya. Mengapa? Sekalipun Tuhan sudah berjanji, berkali-kali mengatakan jangan takut, aku menyertai engkau. Tapi nyatanya kita mesti tetap merasa takut Bapak Ibu sekalian ya. Nah, untuk ini kita perlu tahu ya, sebetulnya ada 3 dampak ya. 3 dampak penyertaan Tuhan yang perlu kita ketahui. Dan kita akan bisa tahu mengapa kok kita itu masih takut. Yang pertama-tama Bapak Ibu sekalian ya, perlu kita tahu. Penyertaan Tuhan itu sebetulnya menghilangkan rasa takut ya. Penyertaan Tuhan itu seharusnya menghilangkan rasa takut kita. Memang Bapak Ibu sekalian ya, yang pengertian takut ya, kalau kita itu pengertian takut biasa-biasa, memang Tuhan izinkan semuanya itu ya. Kalau kita mau nyebrang jalan, kalau nggak ada rasa takut, kita langsung lari nyabrang Bapak Ibu sekalian ya, bisa celaka kita. Kalau di dapur kita nyalakan api ya, kalau sembarangan Bapak Ibu kan ya, tidak ada rasa takut, bisa-bisa terbakar rumah kita. Justru rasa takut itu diberikan agar kita itu berhati-hati. Tapi juga Tuhan tidak inginkan ya, kita itu jangan sampai dikuasai rasa takut ya. Bahasa Ibraninya yare. Jangan kita itu dikuasai rasa takut. Sehingga kita itu tidak bisa bergerak. Kita lumpuh, stagnan, tidak bisa maju. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Ya. Karena penyertaan Tuhan itu sudah pasti Bapak Ibu sekalian. Bukan akan, tapi sudah pasti. Dan sudah digenapi. Amin. Karena Tuhan mengatakan dia itu Immanuel, Tuhan menyertai. Mari kita baca dalam Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu sekalian, saat-saat terakhir Tuhan Yesus sebelum dia mengatakan sudah selesai. Sebelum Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Saat itu Tuhan Yesus berseru-seru dengan suara yang nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus saat itu ya, dia berseru-seru karena keadaannya tertekan, sangat-sangat menderita. Mengapa dia tertekan dan sangat menderita saat dia berada di kayu salib sebelum menyerahkan nyawanya? Karena saat itulah Tuhan Yesus sedang menanggung dosa umat manusia. Termasuk dosa saudara dan saya. Ingat firman Tuhan mengatakan, dosa memisahkan kita itu dari Allah. Yang mana sebelumnya Tuhan Yesus di dunia ini tidak berdosa. Tapi dia dibuat berdosa. Karena dosa kita semua yang harus ditanggungnya. Dia harus menderita dan mati. Agar kita semua yang berdosa, yang seharusnya mati, tapi kita beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini yang harus kita tahu. Mengapa Tuhan Yesus teriak? Saat itu dosa memisahkan dia dengan Bapaknya. Dan ketika Tuhan mengatakan tetelestai, sudah selesai, maka dosa semua umat manusia, termasuk dosa kita semua, sudah ditanggungnya. Dan saat itulah penyertaan Tuhan sempurna bagi hidup kita semua.
Makanya kita itu tidak usah takut. Karena penyertaan Tuhan itu sudah sempurna. Jadi Tuhan itu apapun keadaan kita Bapak Ibu kan. Dalam keadaan kita itu menderita atau keadaan kita lagi bahagia, kita lagi sehat maupun sakit, kita berada di atas maupun di bawah. Tuhan itu selalu menyertai kita, tidak akan meninggalkan kita. Tapi apa sebabnya kita masih ketakutan? Karena kitanya ini Bapak Ibu sekalian, kitanya ini yang tidak ingin disertai Tuhan. Kita tidak mau mengiring Yesus. Yesus menyertai kita, kita sendiri yang tidak mau diiringi oleh Yesus. Ini masalahnya Bapak Ibu kan, ya. Manusia berdosa dengan natur dosanya. Manusia itu ingin carpe diem, ya. Ingin hidup nurut kehendaknya sendiri. Bukan kehendaknya Tuhan. Kita itu ingin merdeka, merdeka dengan cara yang salah. Karena di dunia yang berdosa ini, bagaimanapun juga iblis masih ada. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Dan kedagingan kita itu masih kuat. Natur dosa ini Bapak Ibu sekalian masih berkuasa atas hidup kita. Karena itu agar kita itu merasakan yang namanya penyertaan Tuhan. Agar hidup kita itu bisa seiring dengan Yesus. Hidup kita itu disertai Tuhan dan kita juga mengiring Yesus. Ya. Maka firman Tuhan katakan dalam Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Ayo baca semua. Kita baca sama-sama Bapak Ibu sekalian. Ya. 3, 2, 1. Amin. Ya. Kalau kita itu mau mengiring Yesus, mau mengikut Yesus, maka kita itu yang kita perjuangkan itu kepentingan Yesus, bukan kepentingan kita. Yang kita turuti itu kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Itu yang namanya menyangkal diri. Dan Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang luar biasa. Gak ada Tuhan seperti Dia. Karena kalau Dia mengajar sesuatu, Tuhan itu memberikan teladan. Mungkin banyak pengajar-pengajar di luar. Mereka mengajarkan jalan ke surga. Tapi mereka gak pernah turun dari surga. Tuhan Yesus mengajarkan penyangkalan diri. Dia terlebih dahulu memberikan contoh penyangkalan diri yang sempurna. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Yesus yang adalah Allah rela mengosongkan dirinya menjadi manusia. Itu downgrade, ya. Itu turun derajat Bapak Ibu sekalian. Wong manusia saja loh Bapak Ibu sekalian, ya. Kita ambil contoh yang gampang. Manusia saja kalau asalnya itu kaya kemudian jadi miskin, ya, karena suatu hal kemudian miskin. Pasti stres berat Bapak Ibu sekalian. Mungkin miskin karena usahanya bangkrut, karena macam-macam hal. Pasti stres berat, sulit menjalani hidupnya. Apalagi bukan karena
salahnya sendiri. Tapi Tuhan rela, Dia yang adalah Allah, turun ke dunia. Itu downgrade. Jangan samakan dengan manusia. Kalau manusia kaya menjadi miskin, itu tetap manusia. Tapi Yesus, Allah menjadi manusia. Itu luar biasa penyangkalan dirinya Bapak Ibu sekalian. Terlebih lagi dia akan dipermalukan, dihina, difitnah, diinjak-injak, dicambuk, dan disalibkan sebagai orang terkutuk di atas kayu salib. Bukan karena dia berdosa, bukan salahnya. Ini harus kita beri penekanan Bapak Ibu. Yesus diperlakukan sedemikian buruk bukan karena salahnya. Tapi dia harus menanggung semuanya. Karena itu waktu di Taman Getsemani sebelum malam hari sebelum penyalipannya, Tuhan Yesus itu katakan, "Ya Bapakku, kalau boleh, biarlah cawan penderitaan, yaitu cawan penyalipan ini, lalu daripadaku." Sebagai manusia, Yesus juga sama seperti kita, tidak ingin menderita, tidak ingin dipermalukan. Tapi dia harus taat pada perintah Bapaknya. Karena itu dia katakan kemudian, "Tapi biarlah kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku." Ini contoh sempurna tentang penyangkalan diri. Dan itu harus kita teladani Bapak Ibu sekalian. Kita aja kalau tersinggung, belum dicambuk, belum dipukul, marah kok Bapak Ibu sekalian. Karena itu pedoman hidup kita itu Tuhan Yesus. Ya. Yang kita tiru itu, yang kita teladani Tuhan Yesus. Jangan nuruti apa kata kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Ya. Sangkal diri kita. Karena kita diberi hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang kita perjuangkan ya. Itu kepentingan Yesus. Bukan kepentingan kita sendiri. Karena itu kalau kita mau berjuang bagi kepentingan Yesus, kita harus belajar. Apa yang kita pelajari? Contoh, mengampuni, memberi, berdoa bagi orang-orang yang memusuhi kita, menganiaya kita. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan pikul salib. Pikul salib itu artinya bersedia untuk menderita, berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Itu pikul salib. Dan mengikut Yesus sepanjang hidup kita. Tidak ada orang yang sempurna jalankan sangkal diri pikul salib. Dan ini semua penderitaan Bapak Ibu sekalian. Tapi apakah mengikut Yesus harus selalu menderita? Oh tidak loh Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena firman Tuhan juga mengajarkan bersukacitalah, bersukacitalah. Padahal Rasul Paulus mengajarkan bersukacitalah, bersukacitalah. Dia sendiri lagi di penjara Bapak Ibu sekalian. Tetap bersukacita. Ya. Karena apa? Apapun yang kita alami, kita harus mengerti. Tuhan yang kita sembah ini Bapak Ibu, yaitu Tuhan Yesus. Dia lebih tertarik untuk membawa kita atau membawa keselamatan yang sudah diberikan pada kita. Agar kita semua itu sampai di sorga yang kekal. Ketika kita pulang ke rumah Bapa.
daripada Tuhan ingin menyenangkan hidup kita di dunia. Ya, ini harus kita perhatikan baik-baik. Kok Bapak itu tega? Karena Bapak yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus ini, Dia ingin memberikan yang terbaik bagi kita, setiap kita anak-anaknya. Dan Tuhan lebih tertarik untuk membawa kita semua ke surga yang kekal lewat penyertaannya ini, daripada menyenangkan hidup kita di dunia yang sementara ini. Yang kedua, penyertaan Tuhan itu memberikan kekuatan dalam kelemahan. Karena itu firman Tuhan tadi dalam ayat yang 10 dikatakan, aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Dalam penyertaannya Tuhan itu akan menguatkan kita, menolong kita. Supaya kita itu tetap kuat. Supaya kita itu jadi pelaku firman Tuhan. Tuhan topang, Tuhan kuatkan. Memang gak gampang Bapak Ibu kan. Hidup di dunia melawan daging ini ya. Contoh yang gampang soal pengampunan. Itu gak gampang, itu melawan daging kita sendiri. Melawan natur dosa kita. Tapi harus kita lakukan. Karena itu firman Tuhan juga mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Tuhan itu nggak suka Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita itu jadi anak-anak Tuhan itu merasa kuat, hebat ya. Tuhan ingin kita itu mau mengakui kita itu sebagai manusia di dunia, apapun keadaan kita, entah kita itu kaya, kita itu mungkin hebat, tapi akui kita itu terbatas, kita itu lemah. Apalagi ya terhadap orang-orang yang belagu. Tahu orang-orang belagu Bapak Ibu sekalian? Orang-orang belagu itu orang yang sombong, arogan, dolek menangi dewi Bapak Ibu. Itu orang belagu. Tuhan paling tidak suka. Karena itu dalam Yeremia 17 ayat 5 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Andalkan Tuhan, akui kita itu lemah. Sehebat-hebatnya manusia, kalau malam hari dia langsung dipanggil ya pulang loh Bapak Ibu kan ya. Tidak ada orang hebat, orang kuat, apalagi orang sakti ya. Akui kita itu diri kita itu lemah. Kalau kita itu punya segala sesuatu, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Katakan sebelahmu, akui semuanya punyanya Tuhan. Ya. Makanya kalau kita itu Bapak Ibu sekalian ya, kalau ada orang kehilangan keluarganya ya, lalu terus dia itu merasa kehilangan, rasanya dunia runtuh Bapak Ibu sekalian ya. Karena dalam hatinya ini masih ada pengakuan bahwa dia yang berkuasa. Itu miliknya. Semua yang kita miliki ini titipan Bapak Ibu sekalian ya. Ini sadari betul ya. Semuanya titipan, jangan merasa itu milik kita ya. Dan kalau kita itu ingin penyertaan Tuhan ya, seperti saya katakan tadi, jangan merasa diri kita itu kuat. Apalagi jangan jadi orang yang belagu ya. Orang yang sombong. Tapi jadilah anak domba. Ya. Kalau ingin berhasil di mata Tuhan,
ingin menyenangkan hati Tuhan, ya. Jangan jadi seperti singa yang garang. Jadi beruang yang ganas, ya. Jadilah anak domba. Amin. Amin sing banter. Amin, ya. Pulang seperti anak domba, ojo dadi singa, ya. Sepedai kesenggol titik langsung ke ubun-ubun Bapak Ibu kan, ya. Jadi anak domba. Itu yang dikehendaki Tuhan. Kadang-kadang agak aneh gitu ya. Lalu terus kalau ada hamba Tuhan mengatakan, bersama Yesus kita hebat, kita kuat. Bapak Ibu sekalian, justru Tuhan itu ingin kita itu lemah, tapi bersama Tuhan kita itu kuat. Amin. Ya. Yang kuat itu Tuhannya, bukan kita-kitanya Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang hebat itu Tuhannya. Tapi memang Bapak Ibu sekalian, ya. Memang kalau kita itu jadi seperti anak domba, besar kemungkinan kita itu disepelekan orang, nggak dianggap orang, dihina orang. Itulah gambaran Yesus. Gambaran Yesus, sekalipun Yesus itu melakukan banyak perbuatan baik. Orang tahu kalau Yesus itu bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Tapi Yesus disepelekan, difitnah, dihina. Mana orang-orang yang ditolong? 5.000 orang yang dikenyangkan perutnya di mana? Mana orang-orang yang dibangkitkan, disembuhkan dari sakit penyakitnya? Waktu Yesus salib tidak ada mereka semuanya. Orang yang ada di hadapan waktu Yesus disalibkan, mereka semua mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Tapi ingat ya, Tuhan yang kita sembah Tuhan yang adil. Dia El Shaddai. Dia Allah yang maha kuasa. Jangan keliru. Ya. Memang Tuhan tidak menghendaki kita jadi seperti singa yang garang. Tidak seperti beruang yang ganas. Tapi anak domba. Yang nggak bisa nanduk anak domba kok. Tidak ada tanduknya Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi Tuhan yang adil, dia yang akan bertindak. Karena itu Tuhan ajarkan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Mari kita baca dalam Sakarya 2 ayat 8. Sakarya 2 ayat 8. Ayo kita baca sama-sama Bapak Ibu sekalian ya. 3, 2, 1. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Amin Bapak Ibu kan. Ya. Jangan salah. Kalau Tuhan yang mengutus kita, Tuhan itu sudah pilih kita. Kita itu orang-orang yang istimewa Bapak Ibu sekalian. Jangan sia-siakan kepercayaan Yesus yang memilih kita. Turuti firman-Nya, ikuti kebenarannya. Jangan takut disepelekan orang, dihina orang. Jangan takut dipandang orang. Tidak dipandang orang ya. Yang penting kita dipandang Yesus. Amin. Ya. Karena firman Tuhan sudah jelas. Siapa yang jamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Kalau kita itu ikut firman Tuhan ya. Kalau dijahati orang ojo dibales ya. Dibaiki aja. Kita ikut firman, bukan kita ikut kata orang. Bukan ikut
pandangan orang dunia. Kalau orang dunia Bapak Ibu kan ya, jangan heran. Lihat Yesus di atas kayu salib, lalu mati. Orang di sosmed, orang-orang yang tidak mengerti kekristenan mengatakan, wong Allah wis kalah iso mati ngono kok ya masih dialahkan. Yesus matinya dipetenteng, kok masih dijadikan Allah? Apa ndak ada orang lain yang lebih kuat, lebih hebat? Ya, itu pandangan orang dunia. Tapi kita percaya menjalani kehidupan yang menang, kehidupan yang sempurna, ya. Dan pada akhirnya kita hidup bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Bukan soal kalah menang di dunia menurut pandangan orang, tapi menurut pandangan Tuhan Bapak Ibu ya. Dan dalam 2 Korintus 12 ayat 10b ya, enggak usah buka ini ya. Dikatakan Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 10b, sebab jika aku lemah aku kuat. Kita itu domba memangnya, kita tampak lemah, jangan kita itu menampakkan wajah garang. Orang lain demo, kita harus demo lebih hebat lagi. Kita itu bukan anak domba itu namanya ya. Itu singa Bapak Ibu sekalian ya. Ingat, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang begitu besar kasihnya pada kita. Dia juga hakim yang adil ya. Ojo wedi Bapak Ibu sekalian ya. Serahkan segala pembalasan, segala sakit hati kita ke tangan Tuhan. Biar Tuhan yang jadi hakimnya ya. Jelas karena firman Tuhan katakan, siapa yang jamah kamu berarti jamah biji matanya. Kalau kita itu taat, kita itu biji mata Tuhan. Ya, sopo wani nyulek motone Tuhan Bapak Ibu kan ya. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Ya. Bersama Yesus ya, bukan kita hebat, kita kuat. Bersama Yesus katakan sama-sama, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Haleluya, amin. Itulah kemenangan kita Bapak Ibu sekalian. Segala perkara akan kita menangkan bersama Yesus. Ya. Yang ketiga, penyertaan Tuhan itu memberikan jaminan kemenangan dan pengharapan. Ya. Penyertaan Tuhan pasti pada akhirnya memberikan kemenangan. Dan kita mempunyai hari depan yang penuh pengharapan. Rancangan Tuhan itu rancangan damai Bapak Ibu sekalian. Amin. Rancangan Tuhan itu rancangan damai. Yeremia 29 ayat 11 ya. Bukan rancangan membuat kekacauan, tapi rancangan damai. Jadi anak-anak Tuhan kalau hadir harus membawa damai. Amin. Itu yang akan membawa kita pada hari depan yang penuh pengharapan. Pengharapan yang kekal, bukan pengharapan yang sementara. Memang Bapak Ibu sekalian ya, yang namanya orang benar ya, anak-anak Tuhan itu tidak kebal terhadap yang namanya jatuh, terhadap yang namanya bangkrut, terhadap yang namanya terpuruk atau gagal. Orang disertai Tuhan nggak kebal terhadap yang namanya gagal, yang namanya jatuh. Tapi ingat ya, firman Tuhan juga sudah katakan, 7 kali orang benar jatuh dia akan bangkit. Ojo wedi, kita bisa jatuh tapi tidak akan jatuh tergeletak. Itu jaminan dari Tuhan. Karena tangan Tuhan yang kuat ya akan menopang hidup kita semua. Kalau bicara tangan kanan Tuhan itu bicara otoritas, bicara soal kuasa. Kalau Tuhan pegang tangan kita, Tuhan melindungi kita dengan tangan kanannya, dengan kuasanya, dengan otoritasnya.
Sehingga kita itu tetap bisa berjalan maju, Bapak Ibu kan. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, Bapak Ibu kan, ya, sekalipun ada masalah, penderitaan, pergumulan, tantangan yang harus kita hadapi. Seperti halnya bangsa Israel di negeri pembuangan, yaitu negeri Babel. Tangan Tuhan yang kuat tetap memegang mereka. Dan ayat yang sebelumnya tadi sudah mengatakan, siapa yang jamah anak-anak Tuhan, jamah biji matanya. Itu kalau kita taat, ya. Jangan balas. Karena ayat dalam Yesaya 41 ayat 11 ya, Yesaya 41 ayat 11 ditegaskan sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya. Yesaya 41 ayat 11. Dikatakan demikian, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau ya, terhadap bangsa Israel di pembuangan akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Dari ayat ini kita belajar, ya. Bangsa Israel selama di pembuangan, sekalipun mereka diperlakukan tidak adil, mereka ditekan, mereka mengalami aniaya yang luar biasa, tapi mereka tidak berontak. Sekalipun kita itu mengalami hal yang tidak enak dalam hidup ini, mungkin ketidakadilan, mungkin penderitaan, jangan berbuat dosa. Kalau kita balas itu sama jahatnya kita dengan orang yang berbuat jahat pada kita. Karena itu jangan balas. Karena keadilan Tuhan akan dinyatakan. Dan indahnya penyertaan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sekalipun Tuhan izinkan masalah, penderitaan, macam-macam yang tidak enak terjadi dalam hidup kita. Ya, kita itu hidup di dunia ini tidak pernah sendirian. Amin. Kita selalu disertai Tuhan. Kalau kita sakit, Tuhan pun juga tahu. Ya, Tuhan juga sakit, Bapak Ibu. Karena itu dikatakan Allah yang kita sembah itu Allah yang mengerti dan peduli. Tuhan tidak ingin kita semua itu apapun permintaan kita lalu kita dituruti. Kalau setiap doa kita dijawab Tuhan dan dituruti, kira-kira kita makin rohani atau rohana? Makin rohani atau perohana? Banyak rohananya. Ya, karena apa? Karena dalam perumpamaan 9 orang kena penyakit kusta, ya. 10 orang kena penyakit kusta. Yang bertobat dan kemudian ikut Tuhan hanya berapa? Hanya 1. Orang mungkin saja ditolong dengan mujizatnya, ya. Tapi kemungkinan orang itu akan bertobat dan ikut Tuhan. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Itu hanya 1. Hanya 1%-nya, ya. Hanya 10% ya. 1 dari 10 ya. Dan semua Tuhan izinkan agar kita didisiplin. Bukan sebagai anak-anak rohani. Kita itu dididik, didisiplin Tuhan, diajar Tuhan. Agar kita itu dewasa rohani. Kalau anak-anak itu senangnya itu hanya minta. Tidak sadar kalau kita itu memperalat Tuhan. Kita itu ciptaan Bapak Ibu sekalian. Kita hanya sekedar ciptaan. Dan penciptanya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Kalau kita itu masih anak-anak rohani, ya, memang kita itu perlu dituruti, permintaan kita dituruti Tuhan. Tapi Tuhan juga nggak ingin kita itu jadi anak-anak terus. Tuhan ingin mendewasakan kita. Mungkin doa kita nggak dijawab. Mungkin kita kesandung-sandung masalah.
Mungkin kita itu sakit. Dan ketika kita teriak, Tuhan tidak jawab. Ya, Tuhan ingin mendewasakan kita. Serahkan hidup kita pada Tuhan. Ojo nurut karpe dewe, merasa diri kita lebih pintar, lebih hebat dari Tuhan. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Ya, ayat terakhir Bapak Ibu kan, Yohanes 9 ayat 4. Kita baca sama-sama ya, ini sambil pulang kita hafalkan ayat ini ya. Yohanes 9 ayat 4. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Amin. Mumpung kita semua masih diberi hidup, kita semua masih bisa berkumpul, bersekutu bersama-sama. Lakukan pekerjaan Tuhan. Sepele apapun juga lakukan Bapak Ibu kan. Dari hal yang tanggung jawab yang kecil, Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar. Lakukan pekerjaan Tuhan, mumpung sik dikei urip ya. Mumpung kita itu masih bisa kesana kemari. Mumpung masih sehat, lakukan pekerjaan Tuhan. Nanti kalau sudah datang malam ya, gelap karena tempatnya hanya 2x1, tidak ada yang bisa kita kerjakan. Tidak ada pengampunan, tidak ada pertobatan Bapak Ibu kan. Yang ada adalah penghakiman ya. Puji Tuhan Bapak Ibu kan ya. Saya mau tanya sekali lagi Bapak Ibu kalian ya. Saya minta tim musik sama tim pujian tadi. Saya mau tanya sekali lagi ya. Setelah mendengarkan uraian saya panjang lebar, dan mengikut Tuhan itu berarti menyerahkan hak kita pada Tuhan. Menyerahkan segala kehendak kita, keinginan kita pada Tuhan. Itu jelas enggak enak Bapak Ibu kan. Pasti enggak enak. Saudara masih mau disertai Tuhan dan tetap mau mengiring Yesus selamanya? Siapa yang ingin mengiring Yesus di tengah-tengah masalah, penderitaan, tantangan, pergumulan? Kita katakan sama-sama Bapak Ibu sekalian. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kebenaran-Mu tetap ada dalam setiap hati kami masing-masing. Dan kami pulang tidak dengan sia-sia, tapi kuasa dan kebenaran-Mu menyertai kami semua. Sehingga apapun yang kami ucapkan, kami lakukan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Puji Tuhan, haleluya Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan sudah pimpin ibadah kita pagi hari ini, dan sekali lagi kita akan memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur ya Bapa untuk kalau Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan kalau sebentar kami akan memberikan sekali lagi untuk pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, layak setiap hati kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Yang siap untuk memberi pekerjaan Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Ibu dan saudara saya kekasih, tunggu sebentar ya. Boleh ya, masih ada satu persembahan pujian dari teman kami, Bapak Andre Ong. Terima kasih. Masih siap terima berkat? Ini pujian ini saya ciptakan sendiri ya. Dari namanya tim kita PDL Syade. Tadi Bapak Ibu juga mendengarkan pujian yang judulnya El Syade. Karya yang saya buat ini juga judulnya Allah El Syade. Jadi semuanya nyambung jadi mata rantai ya. Puji Tuhan, kalau di usia yang sudah masuk sweet 17 ya saya ini ya Mas Yan ya. Percaya ya, usia saya ini masih sweet 17. Tuhan masih izinkan saya untuk berkarya, semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Multimedia sudah siap? Kebesaran-Mu tak terselami jalan rencana-Mu. Engkau terhebat, lambang pemerintahan milik-Mu. Semua bangsa terkagum berseru, ajaib karya-Mu. Engkau El Syadai, oh, umat-Mu bersorak-sorai, dengan penuh sukacita memuji. Engkau terhebat, kerajaan-Mu yang terbesar, takkan tergoncang untuk selamanya. Untuk selamanya, untuk selamanya.
Raja. Tuhan perlindunganku, sumber kekuatanku, kuasa-Mu ada dalamku, Roh-Mu terangi jalanku. Jemaat, saya undang untuk berdiri, kita memuji bersama-sama ya. Umat-Mu bersorak-sorai, dengan penuh sukacita memuji. Engkau terhebat, yes. Kerajaan-Mu yang terbesar takkan terguncang untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya. Katakan Engkau Raja, Engkau Raja. Tuhan perlindunganku, sumber kekuatanku, kuasa-Mu ada dalamku, Roh-Mu terangi jalanku. Tuhan perlindunganku, sumber kekuatanku, kuasa-Mu ada dalamku, Roh-Mu terangi jalanku, Roh-Mu terangi jalanku, Roh-Mu terangi jalanku. Amin. Terima kasih. Kiranya pujian ini memberkati saudara-saudara. Kita tetap berdiri, kita akhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami mendapatkan banyak berkat-berkat rohani Tuhan. Baik melalui pujian, baik melalui firman Tuhan yang disampaikan ya Bapa. Itu menguatkan kami untuk kami tidak takut karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah penolong dan Allah penolong kami, Allah pembela kami dan pelindung kami. Terima kasih Tuhan, berkati ya Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati selalu dalam pelayanannya menjadi berkat dimanapun beliau berada menjadi berkat ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati Tuhan seluruh jemaatnya ya Bapa. Engkau juga berkati Tuhan Ailiwa ya Tuhan yang sudah memimpin dan membawa kepada kami menjadi berkat untuk kami semuanya. Engkau pakai beliau Tuhan dalam kesehatannya ya Bapa. Kau campur tangan dalam kehidupan keluarganya. Berkati yang pemain musik, berkati song leader ya Tuhan dan singer. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir ya Bapa pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya di dalam hidup-Mu, maka segala berkat ini akan menjadi bagian-Mu dan diberkati engkau pada waktu masuk rumah Tuhan, diberkati engkau pada waktu keluar dari rumah Tuhan, diberkati usaha pekerjaan-Mu, kesehatannya, keluarga-Mu Tuhan, diberkati semuanya Bapa. Tuhan akan melihatkan wajahnya dan menyinari engkau dengan wajahnya. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.